Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya, Lur. Ya, edisi hari ini ceritanya kemarin gagal ngetrip. Kemarin tanggal 30 April harusnya ngetrip ke Ngawi, tapi baru saja saya keluar dari garasi. Nah, baru saja saya keluar dari garasi di depan pintu gerbang itu saya mundur. Selang power steering, selang sambungan power steering dari pompa ke worm itu pecah loh. Pecahnya itu ini, saya kasih tunjuk. Jadi ini bergesekan dengan sasis, akhirnya kemakan terus dan akhirnya pecah. Dan kemarin saya belikan ke Solo, itu harganya 225.000 dan sekarang alhamdulillah sudah saya pasang dan tidak bocor. Sekalian tadi ngecek kaki-kaki dan ternyata juga untuk sok depannya ini sampai ini nih, karetnya habis, hilang. Dan alhamdulillahnya kita masih punya spare cadangan, jadi kita ganti. Dan yang ketiga lagi, turbo, selang turbo. Nah, kemarin saya udah kerasa sebenarnya ini bocor, jadi tenaganya mulai berkurang. Alhasil saya bongkar, ternyata udah pecah semua. Dan untuk harganya yang orisinil itu 250 kalau nggak salah. Tapi kalau di online cuma, ini dulu di online cuma 110 atau 120, tapi tidak awet ini. Baru berapa bulan ya? Ya 8 bulan kalau nggak salah. Tapi ini penampakannya. Suaranya kayak kenter, Lur. Jadi kayak fluidnya itu kenceng, tapi setelah saya cek ternyata pecah karena anginnya keluar dari ini, bekas yang pecah ini. Makanya turbonya berdenging kencang, tapi tenaganya tidak ada. Nah, itu salah satu indikasi untuk pengalaman Sobat Lur. Selang turbo yang ke arah turbo ke arah intercooler. Nah, itu pecah. Dan ini tadi sekalian saya bersihkan juga intercoolernya, intercoolernya pakai bensin ini tadi. Dan ini sekalian nanti kita ganti. Jadi sekedar untuk pengalaman. Ini apabila tenaga berkurang dan suara turbonya berdesis, lain dengan kenter ya. Kalau kenter memang ciri khasnya, tapi untuk elep itu biasanya ada kebocoran di selang-selang yang menuju ke arah intercooler ini yang terletak di belakang sana. Nanti kita pasang. Ini tadi kita juga cari, udah kita penuh oli power steeringnya. Ini sekalian kita cuci. Terus sambungan dari turbo ke intercoolernya ini kita cuci sekalian. Ya, memang perawatan harus rutin Sobat Lur, karena unit sering jalan, jadi harus sering dikontrol. Untuk terutama yang paling rawan adalah selang-selang
entah itu selang radiator, yang selang-selang ini, selang-selang AC kan kadang kayak gini nih loh, karena getaran mesin, jadi bisa jadi bersinggungan antara selang dan mesin karena getaran, jadi kegesek, akhirnya bisa pecah. Itu yang terjadi dengan selang power steering saya. Letaknya di sana loh, jadi antara worm itu yang ke arah masuk ke arah pompa ini, itu kan ada sambungannya yang saya tunjukkan tadi. Karena gesekan kena sasis ataupun bodi karena getaran mesin, gesek terus, akhirnya pecah. Dan kemarin kita gagal ngetrip karena baru mau berangkat, dan akhirnya untuk unitnya saya oper ke teman. Jadi harus para pengguna elep khususnya harus paham untuk sekedar kerusakan-kerusakan kecil itu harus ditangani sendiri. Kalau bengkel terus ya biayanya juga lumayan. Kemudian untuk streng-streng AC kayak gini nih juga harus sering dikontrol kekencangannya. Kemudian kadang ini loh yang sering terjadi di elep, untuk puli setelan AC. Puli setelan AC ini sangat boros sekali juga. Ini sering tidak diperhatikan karena lakernya ini kan ada yang bearingnya, ada yang kecil, ada yang besar. Teman saya kemarin sampai macet, kemudian lakernya ambrol, dan ini beltnya ini putus, dan ini berbahaya sekali apabila tidak diantisipasi. Bisa jadi nanti ke kompresor ini juga berpengaruh. Teman saya kemarin juga kompresornya macet, dan itu seandainya antisipasi di jalan, seandainya sekiranya AC itu udah trouble, tidak dingin ataupun yang lainnya, mending ini sobat lur, kita matikan AC-nya, kita matikan, lebih baik dia tidak dinyalakan, buka kaca, karena efeknya kalau terjadi kebocoran kemudian tetap AC dinyalakan, itu efeknya ke kompresor bisa macet. Dan juga cek-cek air radiator dan lain sebagainya. Ya, itulah pengalaman sedikit yang bisa saya bagikan untuk hari ini, khususnya untuk perawatan unit elep saya. Jadi hari ini kita ganti 3 selang power steering, kemudian selang turbo, kemudian shock depan. Juga tadi alhamdulillah sudah sempat bersihkan intercoolernya. Oke, cukup sekian video hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.